Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu detik dalam hidup yang sering tidak kita sadari. Detik ketika Allah mulai menyentuh batin kita secara perlahan namun pasti. Bukan dengan suara keras, bukan dengan tanda besar, melainkan dengan rasa yang tiba-tiba membuat dunia terasa tidak lagi sepenting dulu. Hati mulai gelisah, bukan karena kekurangan, tetapi karena jiwa sedang dipanggil untuk pulang. Pada saat itu, kesenangan dunia tidak sepenuhnya memuaskan dan kesibukan tidak lagi mampu menenangkan. Kamu mulai bertanya dalam diam, bukan dengan lisan, tetapi dengan rasa yang dalam. Pertanyaan ini bukan tanda lemahnya iman, justru inilah tanda awal jiwa yang sedang disiapkan. Allah sedang menggeser fokusmu dari yang tampak menuju yang hakiki. Jika kamu merasakan sunyi yang aneh, jarak dengan keramaian, dan keinginan untuk lebih sering diam, jangan takut. Bisa jadi itu bukan kekosongan, tetapi ruang yang sedang Allah siapkan. Karena ketika jiwa telah siap, Allah tidak mengubah hidupmu lebih dulu, Dia mengubah batinmu. Dan ketika batin berubah, seluruh hidup akan mengikutinya, satu demi satu, sesuai kehendaknya. Bab 1. Detik yang tidak disadari saat langit batin mulai terbuka. Ada satu detik dalam hidup manusia yang sering terlewatkan, bukan karena ia kecil, tetapi karena ia terlalu halus. Detik itu tidak datang dengan suara petir atau tanda-tanda besar di luar diri, melainkan hadir seperti bisikan sunyi di kedalaman batin. Pada saat itulah, tanpa kamu sadari, Allah mulai menyentuh jiwamu bukan dari luar, tetapi dari pusat kesadaran terdalam. Banyak orang mengira perubahan ruhani selalu didahului oleh musibah besar atau kejadian dahsyat. Padahal seringkali ia datang saat hati sedang paling biasa, paling lelah, atau paling jujur dalam diamnya. Ketika jiwa mulai siap, tanda pertamanya bukanlah ketenangan, melainkan kegelisahan yang aneh. Bukan gelisah karena dunia, tetapi gelisah karena dunia tak lagi mampu memuaskan. Harta terasa hambar, pujian terasa kosong, dan kebisingan hidup justru membuat dada semakin sempit. Inilah kegelisahan yang suci, kegelisahan yang bukan tanda kesesatan, melainkan panggilan halus dari Allah, agar kamu berhenti berlari keluar dan mulai pulang ke dalam. Banyak orang salah menilai fase ini, mengira dirinya kehilangan arah, padahal justru sedang dipanggil menuju arah yang sejati. Di titik ini, Allah tidak langsung memberimu jawaban, karena yang sedang Dia ubah bukan keadaanmu, tetapi cara pandangmu. Kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu kamu terima begitu saja. Kamu mulai bertanya, bukan dengan lisan, tetapi dengan rasa, untuk apa semua ini? Pertanyaan ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan tanda bahwa akal dan hatimu sedang diselaraskan. Saat pertanyaan itu muncul dengan tulus, sesungguhnya Allah sedang membersihkan lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup oleh rutinitas dan kesibukan yang meninabobokan jiwa. Ada rahasia besar di fase ini. Allah hanya mengubah batin orang yang berani jujur pada kekosongan dirinya. Ketika kamu berhenti berpura-pura kuat, berhenti merasa paling benar, dan diam-diam mengakui bahwa hatimu lelah mencari makna, disitulah pintu langit batin mulai terbuka. Bukan dengan doa yang panjang, bukan dengan ritual yang rumit, tetapi dengan kejujuran yang telanjang di hadapannya. Pada saat itu, kamu mungkin tidak merasakan apa-apa. Namun sesungguhnya fondasi jiwamu sedang digeser menuju arah yang sama sekali baru. Bab ini adalah tentang kesadaran awal, saat Allah belum mengubah hidupmu, tetapi telah mulai mengubah caramu melihat hidup. Ini adalah fase ketika cahaya belum tampak, namun kegelapan tidak lagi menakutkan. Kamu mulai betah dengan diam, mulai akrab dengan sunyi, dan tanpa sadar, hatimu menjadi lebih peka. Jika kamu sedang berada di titik ini, ketahuilah satu hal. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda halus bahwa jiwamu sedang disiapkan, dan perubahan besar seringkali dimulai dari detik yang paling tidak dianggap oleh manusia. Bab 2. Insaat hati tak lagi ramai, namun belum juga tenang. Setelah kesadaran awal itu hadir, jiwa memasuki fase yang sering membingungkan. Kamu tidak lagi sepenuhnya tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia, namun juga belum merasakan ketenangan sejati. Ada ruang kosong yang terbuka di dalam dada,
bukan ruang yang menakutkan, tetapi cukup asing untuk membuatmu sering terdiam tanpa alasan. Di fase ini Allah sedang mengurangi kebisingan batinmu secara perlahan, bukan untuk membuatmu hampa, tetapi agar hatimu cukup sunyi untuk mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh suara keinginan dan ambisi. Pada titik ini, kamu mulai merasakan jarak dengan banyak hal yang dulu terasa dekat. Percakapan yang dangkal melelahkan, hiburan yang berlebihan terasa menguras, dan keramaian justru membuatmu ingin segera pulang. Ini bukan tanda kamu menjauh dari kehidupan, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang disetel ulang. Allah sedang menggeser pusat perhatianmu dari luar ke dalam, dari apa yang tampak menuju apa yang hakiki. Banyak orang gagal memahami fase ini dan kembali menenggelamkan dirinya dalam distraksi, padahal inilah saat paling berharga untuk diam dan mengamati batin sendiri. Keanehan lain yang muncul adalah sensitivitas hati yang meningkat. Kamu menjadi lebih mudah tersentuh oleh ayat, oleh doa, bahkan oleh kejadian kecil yang dulu kamu anggap biasa. Namun bersamaan dengan itu, luka-luka lama yang pernah kamu kubur mulai muncul ke permukaan. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk disembuhkan. Allah tidak pernah membersihkan hati tanpa terlebih dahulu menyingkap apa yang tersembunyi di dalamnya. Rasa sedih yang datang tanpa sebab jelas seringkali adalah sisa-sisa beban lama yang sedang dilepaskan satu persatu. Di fase ini Allah mengajarkan satu pelajaran halus, bahwa ketenangan bukan hasil dari mengendalikan hidup, melainkan dari menyerahkannya. Kamu mulai menyadari bahwa semakin kamu memaksa segalanya berjalan sesuai keinginanmu, semakin berat hatimu. Namun saat kamu perlahan mengendurkan genggaman, meski belum sepenuhnya ikhlas, ada ruang lapang yang mulai terasa. Ini adalah latihan batin, latihan untuk percaya bahwa Allah lebih mengetahui arah pulangmu dibandingkan dirimu sendiri. Bab ini adalah tentang jeda, tentang ruang di antara lama dan baru, tentang sunyi yang belum bercahaya namun tidak lagi gelap. Jika kamu berada di fase ini, jangan terburu-buru mencari penjelasan atau tanda-tanda besar. Cukup bertahan dalam kesadaran, cukup jujur dengan apa yang kamu rasakan, dan cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kamu sedang dibimbing. Karena seringkali, sebelum Allah mengubah batinmu secara seketika, Dia terlebih dahulu mengajarkanmu bagaimana caranya diam dan mendengar. Bab 3, retak halus di dalam diri saat ego mulai melemah. Pada fase ini, perubahan tidak lagi terasa sebagai kegelisahan, melainkan sebagai keretakan yang lembut di dalam diri. Bukan retak yang menghancurkan, tetapi retak yang membuat cahaya mulai merembes masuk. Kamu mulai menyadari bahwa banyak keyakinan tentang dirimu selama ini ternyata rapuh. Cara kamu memandang dirimu sendiri, orang lain, bahkan Allah, perlahan diuji tanpa disertai kemarahan. Inilah saat ketika ego tidak diserang, tetapi dilemahkan dengan pemahaman yang sunyi. Kamu mulai melihat bahwa sebagian besar penderitaanmu bukan datang dari keadaan, melainkan dari keinginan untuk selalu benar, selalu diakui, dan selalu menang. Kesadaran ini tidak datang dengan rasa bangga, justru datang dengan kerendahan hati yang menusuk. Ada rasa malu yang lembut ketika menyadari betapa seringnya kamu menuntut dunia memahami dirimu, sementara kamu sendiri jarang benar-benar memahami kehendak Allah. Di titik ini, hatimu mulai belajar menunduk, bukan karena kalah, tetapi karena sadar akan keterbatasannya. Hal yang paling terasa di fase ini adalah berkurangnya dorongan untuk membela diri. Kamu tidak lagi tergesa menjelaskan siapa dirimu, tidak lagi sibuk meluruskan persepsi orang lain tentangmu. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu mulai memahami bahwa penilaian manusia tidak pernah menjadi ukuran nilai sejati. Allah sedang memindahkan pusat harga dirimu dari pandangan makhluk menuju keridaannya. Dan proses ini selalu disertai rasa ringan yang aneh, seolah beban yang lama akhirnya diletakkan. Namun pelemahan ego tidak pernah datang tanpa ujian keikhlasan. Kamu mungkin merasa diposisikan dalam keadaan yang tidak menguntungkan, disalahpahami, atau tidak dihargai seperti sebelumnya. Jika kamu mampu bertahan tanpa mengeras, tanpa menyimpan dendam, maka ketahuilah bahwa jiwamu sedang dilatih untuk kebebasan sejati. Kebebasan dari kebutuhan untuk diakui,
dan kebebasan dari ketergantungan pada pujian. Disinilah batin mulai dibentuk ulang secara diam-diam. Bab ini adalah tentang runtuhnya ilusi diri yang lama, bukan untuk membuatmu kosong, tetapi agar kamu diisi dengan kesadaran yang lebih jernih. Retakan yang kamu rasakan bukan tanda kehancuran, melainkan tanda kesiapan. Karena hanya bejana yang retak yang mampu menerima cahaya. Jika kamu sedang berada di fase ini, jangan menambalnya kembali dengan kesombongan atau pembenaran. Biarkan ia terbuka, karena melalui celah inilah Allah sedang menyiapkan perubahan batin yang tidak lagi bisa ditarik kembali. Bab 4. Saat Allah mengajarkan kehilangan tanpa mengambil apa-apa. Di fase ini Allah mulai mengajarkan kehilangan dengan cara yang sangat halus. Bukan kehilangan orang, bukan kehilangan harta, tetapi kehilangan rasa memiliki. Kamu masih menjalani hidup yang sama, berada di tempat yang sama, dikelilingi oleh hal-hal yang sama, namun hatimu tidak lagi melekat seperti sebelumnya. Ada jarak yang tercipta antara dirimu dan dunia, bukan jarak yang dingin, tetapi jarak yang membuatmu bisa melihat dengan lebih jernih. Inilah kehilangan tanpa dicabut, pelepasan tanpa perpisahan. Kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini kamu genggam erat, ternyata tidak pernah benar-benar kamu miliki. Peran, status, pencapaian, bahkan rencana-rencana masa depan, semuanya terasa seperti titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Kesadaran ini tidak membuatmu takut, justru menumbuhkan ketenangan yang tenang dan dalam. Karena ketika rasa memiliki mulai luruh, rasa percaya kepada Allah mulai mengambil tempatnya. Dan disitulah batin mulai bernafas lebih lapang. Pada fase ini, doa-doamu berubah tanpa kamu sadari. Kamu tidak lagi sibuk meminta agar keadaan mengikuti keinginanmu, melainkan mulai memohon agar hatimu mampu mengikuti ketetapannya. Ini bukan kepasrahan yang lemah, tetapi kepasrahan yang matang. Allah sedang memindahkan pusat harapanmu dari hasil menuju hikmah. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua yang tertunda adalah penolakan dan tidak semua yang dikabulkan adalah kebaikan. Ada keheningan yang khas di fase ini, keheningan yang tidak kosong, tetapi penuh makna. Kamu mungkin terlihat sama di mata orang lain, namun di dalam sesuatu telah bergeser. Reaksi-reaksimu melambat, emosimu lebih terjaga, dan kamu tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan kecil. Ini bukan karena kamu kebal, tetapi karena hatimu mulai bersandar pada sesuatu yang tidak berubah. Allah sedang menanamkan tauhid rasa, bukan sekadar tauhid lisan. Bab ini adalah tentang belajar melepaskan tanpa harus pergi, belajar kehilangan tanpa harus ditinggalkan. Jika kamu berada di titik ini, jangan takut pada rasa hampa yang sesekali muncul. Itu bukan kehampaan, melainkan ruang yang sedang disiapkan. Karena sebelum Allah mengisi batinmu dengan cahaya yang baru, Dia terlebih dahulu mengosongkannya dari ketergantungan lama yang selama ini kamu anggap sebagai bagian dari dirimu. Bab 5. Detik halus saat kehendak pribadi mulai luluh. Pada fase ini, perubahan batin tidak lagi terasa sebagai proses, melainkan sebagai pergeseran yang hampir tak terucap. Kamu masih memiliki keinginan, masih menyusun rencana, masih berharap pada masa depan. Namun ada sesuatu yang berbeda di kedalamannya. Kehendak pribadimu tidak lagi berdiri paling depan, seolah ada kesadaran baru yang mengawasi setiap niat sebelum ia tumbuh menjadi ambisi. Inilah detik halus ketika Allah mulai melunakkan pusat kemauanmu, bukan untuk mematikannya, tetapi untuk menyelaraskannya. Kamu mulai merasakan bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan dengan keras. Ada perkara yang dulu kamu kejar dengan penuh emosi, kini terasa tidak lagi mendesak. Bukan karena kamu menjadi pasif, melainkan karena hatimu mulai mengenali irama takdir. Allah sedang mengajarkan bahwa ketepatan waktu lebih penting daripada kekuatan usaha. Dan ketika kehendak pribadi mulai luluh, kamu belajar bahwa menunggu dengan tenang kadang lebih berat, namun lebih bermakna daripada bergerak tanpa arah. Di fase ini, penolakan tidak lagi melukai seperti dulu. Kegagalan tidak lagi dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai pengalihan yang penuh hikmah. Kamu mulai bisa berkata di dalam hati, meski belum sempurna, bahwa apapun yang datang dari Allah tidak pernah datang untuk menghancurkan. Ini bukan kalimat penghiburan, tetapi pemahaman yang tumbuh dari pengalaman batin. Kehendakmu mulai belajar tunduk tanpa merasa dipaksa.
Ada perubahan besar dalam caramu menyikapi doa. Kamu tidak lagi gelisah ketika jawaban terasa tertunda, dan tidak lagi terlalu euforia ketika permintaan dikabulkan. Keduanya dipandang sebagai bagian dari pendidikan ruhani yang sama. Allah sedang memindahkan fokusmu dari apa yang aku dapatkan menuju siapa aku sedang dibentuk. Di titik ini, doa menjadi ruang pertemuan, bukan sekadar daftar permintaan. Bab ini adalah tentang pelunakan, tentang melembutnya pusat diri yang selama ini ingin mengatur segalanya. Jika kamu berada di fase ini, mungkin kamu merasa kehilangan gairah lama, namun sesungguhnya kamu sedang mendapatkan kedalaman baru. Karena ketika kehendak pribadimu mulai luluh di hadapan kehendak Allah, disitulah batin bersiap mengalami perubahan yang tidak lagi bergantung pada keadaan, tetapi pada kedekatan. Bab 6. Saat hati mulai mengenal Allah tanpa banyak kata. Pada fase ini, hubunganmu dengan Allah tidak lagi terasa sebagai usaha yang terus-menerus, melainkan sebagai kedekatan yang perlahan menjadi alami. Kamu tidak selalu merasa khusyuk, tidak selalu diliputi rasa haru, namun ada kesadaran yang menetap di dalam dada. Kesadaran bahwa Allah hadir, mengawasi dan menyertai, bahkan ketika kamu sedang tidak memikirkannya secara sadar. Inilah pengenalan yang tidak bergantung pada emosi, pengenalan yang tumbuh dari keintiman batin. Kamu mulai menyadari bahwa menyebut nama Allah tidak selalu harus dengan suara. Ada zikir yang berjalan di dalam sikapmu, dalam caramu menahan reaksi, dalam caramu memilih diam daripada melukai. Tauhid tidak lagi berhenti pada konsep, tetapi menjelma menjadi rasa yang membimbing keputusan-keputusan kecilmu. Allah sedang mengajarkanmu bahwa mengenalnya bukan soal seberapa banyak kata yang diucapkan, melainkan seberapa dalam kesadaranmu ketika hidup dijalani. Di fase ini, rasa takutmu berubah bentuk. Bukan lagi takut kehilangan dunia, tetapi takut kehilangan kejernihan hati. Kamu lebih berhati-hati terhadap niat, lebih peka terhadap dorongan halus yang bisa mengotori batin. Ini bukan ketakutan yang menekan, tetapi kewaspadaan yang lahir dari cinta. Allah sedang menumbuhkan adab sebelum ilmu, rasa sebelum pemahaman, agar kedekatanmu tidak dibangun di atas kesombongan ruhani. Ada ketenangan yang datang tanpa sebab yang jelas, bukan karena masalahmu selesai, bukan karena keadaan membaik, tetapi karena hatimu mulai bersandar di tempat yang tepat. Kamu mungkin masih diuji, masih berada dalam ketidakpastian, namun tidak lagi merasa sendirian. Inilah salah satu tanda bahwa Allah sedang menguatkan hubungan batinmu dengannya. Ketika sandaran berpindah, beban terasa lebih ringan meski tidak berkurang. Bab ini adalah tentang pengenalan yang sunyi, tentang iman yang tidak banyak bicara namun terasa hidup. Jika kamu berada di fase ini, jangan tergoda untuk merasa telah sampai. Justru disinilah Allah mengajarkan kerendahan yang paling halus. Karena semakin dekat seorang hamba mengenal Tuhannya, semakin ia sadar betapa luasnya Allah dan betapa kecilnya dirinya. Dan kesadaran inilah yang menyiapkan batin untuk perubahan yang lebih dalam lagi. Bab 7. Ujian terakhir sebelum batin diperbarui. Pada fase ini Allah sering menghadirkan ujian yang tampak sederhana, namun sangat menentukan. Bukan ujian yang mengguncang hidup secara lahiriah, melainkan ujian yang menguji ketulusan batin. Kamu mungkin dihadapkan pada pilihan kecil, situasi sepele, atau reaksi yang terlihat remeh. Namun disitulah kualitas hatimu diuji. Allah sedang melihat, bukan apa yang kamu katakan tentang imanmu, tetapi bagaimana iman itu bekerja ketika tidak ada yang memperhatikan. Di titik ini, kamu bisa saja merasa seolah kembali mundur. Emosi lama muncul lagi, keraguan sempat datang, dan kelelahan batin terasa lebih nyata. Jangan keliru menafsirkan fase ini sebagai kegagalan. Justru inilah pemurnian terakhir sebelum pembaruan. Allah tidak mengangkat seseorang ke tingkat batin yang baru tanpa terlebih dahulu menguji sisa-sisa keterikatan lama yang masih tersembunyi. Apa yang muncul bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk diselesaikan. Kamu mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa keikhlasan tidak selalu terasa ringan. Ada kalanya melakukan yang benar terasa berat, dan menahan diri terasa menyakitkan. Namun disitulah kejujuran batin diuji.
Apakah kamu berbuat karena ingin dekat dengan Allah, atau karena ingin merasa sebagai orang yang telah sampai? Fase ini memisahkan antara pencari cahaya dan pencari rasa puas terhadap diri sendiri. Allah juga sering menguji dengan ketidakjelasan. Kamu tidak diberi tanda, tidak diberi rasa manis, dan tidak diberi kepastian. Yang ada hanyalah pilihan untuk tetap berjalan atau berhenti. Disinilah iman diuji dalam bentuk paling murni. Percaya tanpa jaminan, bertahan tanpa penguatan. Jika kamu mampu tetap lembut di tengah ketidakjelasan, maka batinmu sedang dibentuk untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Bab ini adalah tentang keteguhan yang tidak terlihat, tentang kesetiaan batin yang tidak diumumkan. Jika kamu sedang berada di fase ini, jangan mencari validasi, jangan menuntut hasil. Cukup jaga niatmu, cukup rawat kelembutan hatimu. Karena seringkali, tepat setelah ujian yang paling sunyi, Allah memperbarui batin hambanya dengan cara yang tidak pernah bisa direncanakan oleh akal. Bab 8, saat Allah mengganti cara hatimu merasa. Pada fase ini, perubahan batin tidak lagi terasa sebagai perjuangan, melainkan sebagai pergeseran rasa yang tenang. Kamu tidak bangun suatu hari dengan kesadaran besar, namun perlahan menyadari bahwa caramu merasakan hidup telah berubah. Hal-hal yang dulu memicu gejolak kini hanya lewat, sementara perkara sederhana justru menghadirkan kedalaman. Allah tidak mengubah dunia di sekelilingmu, tetapi mengganti cara hatimu menafsirkan dunia. Kamu mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada hasil. Ketika sesuatu berjalan sesuai rencana, kamu bersyukur tanpa berlebihan. Ketika tidak berjalan seperti harapan, kamu menerima tanpa memberontak. Ini bukan sikap pasrah yang mati, melainkan keseimbangan batin yang hidup. Allah sedang menanamkan ridha secara perlahan, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai keadaan rasa yang menetap. Di fase ini, empati terhadap sesama tumbuh dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi tergesa menilai, tidak cepat menyimpulkan, dan tidak mudah menghakimi. Bukan karena kamu merasa lebih suci, tetapi karena kamu menyadari betapa rumitnya perjalanan setiap jiwa. Allah telah memperlembut hatimu melalui pengalaman, sehingga kamu belajar melihat manusia bukan dari kesalahannya, tetapi dari lukanya. Inilah salah satu tanda batin yang mulai matang. Kedekatanmu dengan Allah juga terasa lebih sederhana. Tidak selalu dalam bentuk ibadah yang panjang, tetapi dalam kesadaran yang menyertai aktivitas sehari-hari. Ada rasa diawasi sekaligus ditemani, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan ketenangan. Allah sedang mengajarkan bahwa ibadah sejati bukan hanya pada waktu tertentu, tetapi pada keadaan hati yang terus terhubung. Bab ini adalah tentang penggantian, tentang cara rasa yang diperbarui tanpa disadari. Jika kamu berada di fase ini, mungkin kamu merasa hidup berjalan lebih pelan, lebih jujur, dan lebih bermakna. Jangan takut jika euforia spiritual tidak lagi sering datang. Karena ketika Allah mengganti cara hatimu merasa, Dia sedang menyiapkan batinmu untuk kedalaman yang tidak lagi bergantung pada gelombang emosi, tetapi pada keteguhan yang sunyi. Bab 9, ketika diri tidak lagi menjadi pusat. Pada fase ini ada perubahan mendasar yang sering tidak disadari oleh pemiliknya. Kamu tidak lagi menjadi pusat dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitarmu. Bukan karena kamu merasa tidak berarti, tetapi karena pandanganmu tentang makna telah bergeser. Hidup tidak lagi ditimbang dari seberapa besar dampaknya padamu, melainkan dari bagaimana Allah sedang bekerja melalui setiap keadaan. Inilah tanda batin yang mulai keluar dari lingkaran diri. Kamu mulai mampu hadir tanpa harus menonjol, berbuat tanpa menuntut dikenal, membantu tanpa berharap diingat. Ada kelegaan dalam tidak terlihat, karena niatmu tidak lagi mencari pantulan dari manusia. Allah sedang memindahkan orientasi amalmu dari hasil menuju ketulusan. Dan ketika ini terjadi, batin menjadi ringan, karena tidak lagi dibebani harapan-harapan yang rapuh. Di fase ini, konflik tidak lagi selalu membutuhkan pembenaran. Kamu lebih memilih menjaga kejernihan hati daripada memenangkan argumen. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu tahu apa yang layak diperjuangkan dan apa yang hanya akan mengotori batin. Allah sedang mengajarkan hikmah diam, hikmah melepaskan, dan hikmah memilih kedamaian di atas pembuktian.
perasaan cukup mulai menetap di dalam dirimu. Bukan cukup karena segalanya terpenuhi, tetapi cukup karena hatimu tidak lagi terus-menerus menuntut. Kamu mulai merasakan bahwa apa yang Allah berikan hari ini sudah mengandung rahmat yang sesuai dengan kapasitas jiwamu. Kesadaran ini menumbuhkan syukur yang tenang, bukan syukur yang meledak-ledak, tetapi syukur yang mengalir. Bab ini adalah tentang lenyapnya pusat palsu, tentang diri yang tidak lagi berdiri paling depan. Jika kamu berada di fase ini, mungkin kamu merasa lebih sederhana, lebih rendah hati, dan lebih tenang. Ketahuilah, ini bukan kehilangan jati diri, melainkan penemuan jati diri yang sejati. Karena ketika diri berhenti menjadi pusat, disitulah Allah mulai benar-benar memimpin batinmu. Bab 10. Detik saat Allah menetap di dalam batin. Pada fase ini, perubahan tidak lagi terasa sebagai perjalanan, melainkan sebagai keadaan yang menetap. Kamu tidak merasa telah sampai, namun kamu tahu bahwa arahmu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada keteguhan yang lembut di dalam batin, bukan keyakinan yang keras, tetapi kepastian yang tenang. Allah tidak lagi hanya kamu cari dalam momen-momen tertentu, tetapi kamu rasakan dalam keberlangsungan hidup itu sendiri. Inilah detik ketika kehadirannya menjadi latar, bukan sekadar peristiwa. Kamu menjalani hari-hari dengan kesadaran bahwa segala sesuatu bergerak dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Tidak semua dipahami, tidak semua dijelaskan, namun hatimu tidak lagi menuntut kejelasan mutlak. Ada kepercayaan yang telah berakar, kepercayaan yang tidak goyah oleh perubahan keadaan. Allah telah menetapkan tauhid bukan hanya dalam pikiranmu, tetapi dalam respons batinmu terhadap hidup. Di fase ini, kamu tidak lagi sibuk mengukur dirimu dengan standar orang lain. Perjalanan setiap jiwa kamu pahami sebagai urusan Allah dengan hambanya. Kamu berhenti membandingkan, berhenti merasa tertinggal, dan berhenti merasa lebih dahulu. Semua itu digantikan oleh kesadaran bahwa setiap langkah memiliki waktunya sendiri. Dan ketenangan itu tidak bisa dibuat-buat. Ia tumbuh dari penyerahan yang utuh. Ada cinta yang sunyi di dalam batinmu. Cinta yang tidak menuntut balasan, tidak mencari sensasi, dan tidak membutuhkan pengakuan. Cinta kepada Allah yang membuatmu lembut kepada sesama dan jujur kepada diri sendiri. Inilah buah dari perjalanan panjang batin, ketika iman tidak lagi ditunjukkan, tetapi dipancarkan melalui sikap dan kehadiran. Bab ini bukan penutup, melainkan permulaan dalam bentuk yang baru. Jika kamu merasakan kedamaian yang tidak lagi bergantung pada keadaan, ketahuilah bahwa Allah telah mengubah batinmu dengan cara yang tidak bisa diulang. Bukan secara tiba-tiba, tetapi secara sempurna, sesuai waktunya. Dan di titik inilah, jiwa yang siap tidak lagi mencari tanda, karena ia telah hidup di dalam tanda itu sendiri. Jika apa yang kamu dengar terasa mengetuk batinmu, jangan buru-buru mencari penjelasan. Diamlah sejenak, rasakan, dan jujurlah pada dirimu sendiri. Bisa jadi Allah sedang berbicara dengan caranya yang paling lembut. Tidak semua perubahan harus disadari saat ia terjadi, karena sebagian perubahan memang ditanam dalam sunyi. Jaga hatimu, lembutkan niatmu, dan percayalah pada proses yang sedang berjalan. Jika Allah telah menyentuh batinmu, tidak ada yang sia-sia. Semua akan menemukan maknanya, tepat pada waktunya.